Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Fili Fatia Sabira, mahasiswa kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Jadi di sini saya ingin mohon bantuannya dari Ibu untuk mengisi kuesioner. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Kusumi. Baik. Jadi kuis ini bertujuan atau untuk mendeteksi dini depresi pada Ibu Nifas. Boleh Ibu lihat dulu ya Bu. Kalau boleh tahu anaknya atas nama siapa Bu? Lalisa. Lahirnya kapan Bu? 29 Agustus 2021. Berarti 6 hari ya sekarang ya Bu? Ya. Baik, boleh diisi dulu Bu. Jika ada yang ingin ditanyakan atau tidak paham boleh Ibu tanyakan ya Bu. Ini Bu. Kalau paritas isinya apa ya Bu? Kalau paritas itu ini anak berapa Bu? Lahirnya berapa? Diisi semua ya Bu. Kalau boleh tahu ini pendidikan Ibu apa Bu? D3. Ini terakhir, ketiga. Ibu sekarang bekerja di mana Bu? Enggak, bekerja sih di rumah aja di RT. Oh, ibu rumah tangga ya. Sudah Bu? Udah. Baiklah Bu, jadi ini saya akan membaca bagaimana cara mengisi kuesionernya ya Bu. Jika nanti ada yang tidak paham silahkan ditanya ya Bu. Pertama, saya akan membacanya. Sebaiknya kehamilan atau proses persalinan yang baru saja Anda alami. Ibu 6 hari kan ya Bu? Ya. Kami ingin mengetahui bagaimana perasaan Anda saat ini. Mohon memilih jawaban yang paling mendekati keadaan perasaan Anda dalam 7 hari terakhir. Bukan hanya perasaan hari ini, berarti hari-hari dari Ibu lahir sampai hari ke-6 ini ya Bu. Ya. Di bawah ini adalah contoh pertanyaan yang telah disertai oleh jawabannya. Pertanyaan pertama, saya merasa bahagia. Contoh ya Bu. Apakah Ibu merasa bahagia? Misalnya jawabannya ya setiap saat, ya hampir setiap saat, tidak terlalu sering, tidak pernah sama sekali. Pilih antara 4 kolom tersebut ya Bu. Di sini kan telah ada jawabannya ya Bu. Berarti saya merasa bahagia di hampir setiap hari dalam 1 minggu terakhir ini. Apakah Ibu mengerti Bu? Ya, mengerti. Baiklah ya, saya baca pertanyaan pertama. Mohon dilengkapi pertanyaan di bawah ini dengan cara yang sama dalam 7 hari terakhir. Pertanyaan pertama, saya mampu tertawa dan merasa hal-hal yang menyenangkan. Ibu mengerti? Mengerti. Boleh dipilih ya Bu. Ya. Yang pertama apa Bu? Jawabannya punya Ibu. Sebanyak yang saya bisa. Yang kedua, saya melihat segala sesuatunya kadang sangat menyenangkan. Apakah Ibu mengerti? Mengerti. Sebanyak sebelumnya. Saya menyalahkan diri saya sendiri saat sesuatu terjadi tidak sebagaimana mestinya. Tidak terlalu sering. Pertanyaan keempat maksud saya merasa cemas atau merasa khawatir tanpa alasan yang jelas. Ya, kadang-kadang. Pertanyaan kelima, saya merasa takut atau panik tanpa alasan yang jelas. Tidak pernah sama sekali. Segala sesuatu terasa sulit untuk dikerjakan. Segala sesuatu tidak sulit untuk dikerjakan. Ya, kadang-kadang saya tidak mampu menangani seperti biasanya. Saya merasa tidak bahagia sehingga mengalami kesulitan untuk tidur.
Tidak terlalu sering. Saya merasa sedih dan merasa diri saya menyedihkan. Tidak pernah sama sekali. Saya merasa tidak bahagia sehingga menyebabkan saya menangis. Di saat tertentu saja. Muncul pikiran untuk menyakiti diri saya sendiri. Tidak pernah sama sekali. Baik Bu, soalnya udah Ibu isi semua ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Ibu dan bayi Ibu sehat selalu ya Bu. Amin. Terima kasih. Makasih ya Bu. Baiklah, setelah Ibu mengisi kuesioner, di sini saya akan menghitung jumlah skor yang Ibu isi, apakah Ibu mengalami depresi atau tidak. Jadi di sini saya akan menghitungnya, boleh dilihat. Soal pertama yaitu soal pertama akan saya bacakan. Saya mampu tertawa dan merasa hal-hal yang menyenangkan. Ibu di sini menjawab sebanyak yang saya bisa. Pada soal seperti ini yang tidak ada bintangnya, pada kontak pertama atau kolom pertama adalah kolom pertama 0, kolom kedua 1, kolom ketiga 2, dan kolom keempat 3. Jika pada soal bintang ini berbalik, yaitu pada pertama yaitu 3 dan pada keempatnya adalah 0. Dan pada kolom 1 dan 2 tetap sama ya. Baiklah. Jadi di sini Ibu memilih sebanyak yang saya bisa, berarti poin pertama Ibu adalah 0. Kemudian soal yang kedua, saya melihat segala sesuatunya kadang sangat menyenangkan. Di sini Ibu menjawab sebanyak sebelumnya. Berarti di sini 0. Dua soal Ibu skornya masih 0. Kemudian soal yang ketiga ini adalah soal bintang. Saya menyalahkan diri saya sendiri saat sesuatu terjadi tidak sebagaimana mestinya. Di sini Ibu menjawab tidak terlalu sering. Berarti di sini adalah poinnya 2. Berarti dalam 3 soal ini Ibu untuk jumlah sementaranya adalah 2. Kemudian soal yang keempat, saya merasa cemas atau merasa khawatir tanpa alasan yang jelas. Di sini Ibu menjawab kadang-kadang. Berarti 2. 2 tambah 2 berarti 4. Skor sementaranya. Saya merasa takut atau panik tanpa alasan yang jelas. Di sini Ibu menjawab tidak sama sekali. Ini adalah soal bintang, jadi ini adalah 0. Kemudian soal bintang lagi yaitu segala sesuatunya terasa sulit untuk dijelaskan. Di sini Ibu memilih ya, kadang-kadang saya tidak mampu menangani seperti biasanya. Berarti skor sementara Ibu adalah 4 tambah 1 jadi 5. Soal yang ketujuh, soal bintang. Saya merasa tidak bahagia sehingga mengalami kesulitan untuk tidur. Di sini Ibu menjawab tidak terlalu sering. Berarti ini adalah 2. 5 tambah 2 adalah 7. Total sementara atau skor sementara Ibu. Kemudian soal yang ketiga, saya merasa sedih dan merasa diri saya menyedihkan. Di sini Ibu tidak menjawab tidak pernah sama sekali. Berarti di sini adalah 0. Poin sementara masih 7. Kemudian di sini saya merasa tidak bahagia sehingga menyebabkan saya menangis. Ibu menjawab di saat tertentu saja. Jadi poinnya bertambah 2, yaitu 9. Yang terakhir adalah soal apakah Ibu depresi atau tidak. Ini soal bintang pada poin ke-10. Munculnya pikiran untuk menyakiti diri saya sendiri. Di sini Ibu menjawab tidak pernah sama sekali. Poinnya adalah 0. Jadi untuk total poinnya yaitu 2 ditambah 2 4 ditambah 1 5 ditambah 2 7 ditambah 2 9. Jadi total Ibu adalah jumlah totalnya adalah 9 skornya. Di sini jika Ibu merasa depresi adalah totalnya lebih dari 10.
Berarti di sini ibu tidak mengalami depresi. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini ibu mengisinya nama ya, seharusnya ini inisial, yaitu K saja, jangan menjelaskan nama ibu. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, tindakan atau perilaku, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.